wa idza faragta, dan ketika sudah selesai engkau selesai maksudnya min sholat Jum'ati, dari sholat Jumat, wasaltan salam engkau dari sholat, faqra'in fatihatan, faqra' maka bacalah olehmu al-fatihata, surat fatihah, qabla an tatakallama, sebelum berbicara engkau, sab'a marratin 7 kali, wal ikhlas, dan surat ikhlas sab'an 7 kali, wal mu'awwidatain, dan surat al-falaq an-nas sab'an masing-masing 7 kali 7 kali. Pada ketika maka yang demikian itu, maksudnya yang membaca surat 4 macam itu yang 7 kali 7 kali, yusiluka, akan mencegahmu. Ada yang 6 rakaat, sebagaimana riwayat yang dari Abdullah bin Abbas. Ini orang-orang dekat semua kan. Abdullah bin Abbas kan putranya Sayyidina Abbas, paman Nabi. Abu Hurairah juga sahabat terdekat Nabi. Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar, kan orang-orang terdekat. Jadi ibaratnya riwayat ini sangat dekat, diriwayatkan oleh orang-orang terdekat Nabi. Jadi saya ulang lagi, setelah baca tadi wiridan setelah hari Jumat tadi ya, kemudian disunatkan untuk sholat sunat, anggap aja ba'diyah lah, sedikit kan ba'diyah, sunat ba'diyah Jumat. Kalau 2 rakaat, ini riwayatnya Ibnu Umar. Ada yang 4 rakaat, riwayatnya Abu Hurairah. Ada yang 6 rakaat, riwayat dari Abdullah bin Abbas. Pelaksanaannya tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullu dzalika, maka semuanya itu, semuanya yang diriwayatkan tadi, iku marwin ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ahwalin mukhtalifatin, di kesempatan yang berbeda. Jadi tentu tidak pada saat itu Nabi mengatakan set hanya itu, enggak. Jadi diriwayatkan dalam suasana yang berbeda. Itu. Jadi baca surat Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ternyata hadisnya ada. Itu. Tadi yang berkenaan dengan ba'diyah Jumat ada juga hadisnya. Ada. Yang kadang yang diikhtilafkan qobliyah Jumat. Gitu. Di sini nggak diterangkan, saya juga nggak perlu melangkah ke situ dulu keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa lazimil masjidah, summa lazim mongko netepono sira, maksudnya lazimlah di situ, al masjidah, di dalam masjid, ilal maghribi, sampai waktu maghrib, ya ilal asri, atau sampai waktu asar. Jadi berjumatan ke nenek iso aja mulai langsung yang kuno sampai maghrib gitu, ampuh tenan. Atau ya minimal asar lah, nunggu asar. Sing ini iki zaman saya wis gak enek pokoknya. Nek zamanku jek enek, insyaallah aja. Zaman saya itu masih ada. Bayi Zakir itu begitu Jumatan ngaji. Ngaji ku takrannya sampai asar, belum selesai. Gitu. Ngaji ya nerangno kitab di zamanku masih ada.
Wa kun husnal muraqabati lis-sa'ati syarifah. Wa kun lan ana sira iku husnal muraqabati baguse muraqabah. Muraqabah ya mengawasi, orientasi kepada alam, kepada ciptaan Allah. Lis-sa'ati syarifati kepada apa ya? Waktu yang mulia, waktu mustajabat yang kemarin itu. Ada kan di hari Jumat itu ada waktu yang memang disembunyikan di hari Jumat, mulai dari malam Jumat sampai hari Jumat. Waktu yang mustajabah yang memang disembunyikan. Barang siapa yang membaca, berdoa di tepat waktu itu, maka tidak ada doanya yang ditolak, dijabah. Nah, jadi kita muraqabah situ artinya ya mengawasi, nginjeng atau ngincip waktu itu. Siapa tahu pas di masjid kita sedang wiridan tepat nepaki waktu yang mustajabah. Gitu loh. Fa innaha, karena sesungguhnya sa'ah asyarifah iku mubhimatun, memang disembunyikan, penting fi jami'il yaumi, di dalam seluruh hari yang ada. Fa asaka ini agar engkau, asaka ini artinya menawa sira iki. Nek menawa berarti kan yo kaya tanda tanya kan. Bahasa menawa barangkali kan antudrikaha yen to nemoni sira ing saat, siapa tahu engkau bisa mendapati saat yang mulia itu tadi. Wa anta khasyi'un, sedangkan engkau dalam kondisi khusyuk, orang yang tunduk lillahi ta'ala pada Allah Ta'ala. Mutadzallilun ya, dan orang yang berserah diri. Mutadzallilun itu DPDP, mutadzarrun juga kan DPDP. Mutadzarrun, bersimpuh di hadapan Allah. Wala takhdur, dan janganlah kau datangi atau mendatangi fil jami'i, di sebuah kumpulan, majalisal khalqi, fil jami'i di masjid ya, majalisal khalqi di kumpulan khalaqah. Karena ini masjid ukeh, masjid itu besar, di situ ada kumpulan, sana ada kelompok lagi, ada kelompok lagi. Wala majalisil qisas, dan jangan kau datangi kumpulan-kumpulan yang di situ isinya hanya cerita-cerita. Qisas sih kan kisah cerita-cerita. Bal majlisal ilmi, akan tetapi datangilah majlis-majlis yang membahas tentang ilmu an-nafi'i dan yang bermanfaat. Bahwa adapun ilmu manfaat iku alladhi yasidu, ilmu yang bisa menambahi fi khaufika, di dalam rasa takutmu minallahi, kepada Allah Ta'ala. Ini sing disebut ilmu manfaat ini, ilmu yang bisa menambah rasa takutmu terhadap Allah Ta'ala. Ini. Takut akan apa? Ya takut akan segalanya, takut akan ancaman Allah, takut akan meninggalkan larangan perintah Allah, takut akan melanggar larangan Allah. Pokoknya takut lah. Cuma ya takut kepada Allah tentu beda dengan kita ketika takut kepada hewan, takut kepada buaya, pada harimau. Itu tentu takut yang harus menghindar darinya. Dan yang takut Gusti Allah justru malah akan merapat, akan mendekat. Terus apa maneh kriteria ini ilmu manfaat ini? Wa yunqisu min rukbatika fid dunya, ilmu yang bisa mengurangi rasa kecintaanmu terhadap dunia. Nah,
wong iki kon ngurangi seneng dunya. Sing ngene iki sing kaya urung siap. Ngene kan. Fakulu ilmin, adapun setiap ilmu la yad'uka yang tidak mendorongmu ngajak neng kowe minat dunya dari dunia ilal akhirati kepada akhirat fal juhlu kene, maka kebodohan itu awadu luwe awadu ki apa maknane ada luwe manfaat. Ini kini tafsirannya anfa'ul luwe manfaat alaika atas dirimu minhu daripada ilmu tadi. Fasta'id billahi min ilmin la yanfa'. Fasta'id maka berlindunglah engkau billahi terhadap kepada Allah min ilmin dari ilmu la yanfa'u yang tidak bermanfaat. Apa ilmu? Jadi gini, nek golek ilmu utawa nek ilmu sing ora iso ngurangi rasa demen kita akan dunia dunia bondo, dunia kesenangan dunia, utawa tidak menjadikan kita bisa meninggalkan dunia ini, atau mendorong kita meninggalkan dunia milih di akhirat, maka lebih baik, cara bahasa konyolin, lebih baik bodoh. Saya fal jahlu awanu alaika min, bodoh iku luwih apik tinimbang pengen ilmu kaya ngono. Cuma ya lagi-lagi tiga klarifikasi fasta'id billahi min ilmin la yanfa'. Ikan cara kasarane ngono. Tapi ora kok berarti ya wis nek ngono ora usah golek ilmu ae. Kesempatan iki. Asine wis aras-arasen kok dadak enek. Hanya gara-gara gak iso ngurangi rasa demenin dunya. Saya gak ngono mau. Nek sing wingi kan ngono to. Sing wingi apapun alasan kita tentang ilmu, atau ilmu kan itu, nek oleh ilmu kudu dan diamal. Nek orang diamal nih itu tentu nanti ancamannya lebih besar. Akhirnya krono wedi ancaman, itu wong akhirnya gak gelem golek ilmu. Nah, di situ ada keterangan. Gitu. Orang yang katakan gini, yang mendapatkan ilmu lalu belum bisa mengamalkan, itu sama dengan menyia-nyiakan ilmu, mensia-siakan ilmu. Nah, sedangkan orang yang tidak mau belajar ilmu lantaran kukun wedine gak manfaat, orang gelem belajar itu lebih daripada mensia-siakan ilmu. Nah, ilmu diturunkan dunia ini perlu dipelajari. Ada orang yang sing gelem belajar, mereka khawatir nek orang manfaat. Akhirnya kan sia-sia ilmu diturunkan. Artinya setidak-tidaknya senajan ilmu itu ono manfaat, setidaknya ilmu itu sudah kita dapati. Itu sudah satu poin lah. Gitu. Adapun untuk memberi manfaat ilmu itu kan bisa diupayakan. Tetap ono nilainya. Tinimbang nanti menghadap kepada Allah, pelunga gak duwe ilmu bla. Gak ngerti popo. Laki-laki ya tetap belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aksirid du'a inda tulu'is syamsi wa inda zawali wa inda al-ghurubi wa inda al-iqamati wa inda su'util khadir timbang. Iki berarti cek pagi hari ini Jumat lah. Wa aksirid du'a, perbanyaklah doa inda tulu'is syamsi ketika terbit matahari.
berkenaan matahari terbit itu tunggu. Wa inda zawali, dan ketika matahari di tengah, zawal lingsir pas tengah di atas kepala itu. Padahal saat-saat seperti itu ada yang tidak diperbolehkan digunakan untuk sholat kan. Tapi nek sholat isyraq boleh. Dikhawatirkan kalau zaman dulu lawang Islam gini, angger matahari terbit kok sholat, kok matahari ning tengah dia sholat mana? Oh tiba pengirane matahari, lu kok Arab suruh tenggelam disuruh sholat lagi kan? Nah, untuk menghindari anggapan itu akhirnya waktu-waktu yang demikian diharamkan, dimakruhkan, ada yang mengatakan makruh digunakan sholat. Jadi untuk berdoa boleh, khususnya malam Jumat, hari Jumat ini. Mulai dari terbit matahari berdoa, nanti pas matahari di atas kepala itu doa lagi. Wa intal ghurubi, dan ketika matahari tenggelam maghrib lah berdoa. Wa intal iqamati, dan ketika ada iqamat. Iqamat itu tentunya dimaksud ini iqamat hari Jumat itu. Nah, hari Jumat itu. Wa inta su'udil khatibil mimbar, dan ketika khatib hendak naik ke mimbar, itu apa waktu-waktu yang mustajabah gitu loh. Wa intal qiyamin nas ila sholat, dan ketika orang-orang sudah pada berdiri hendak melaksanakan sholat. Jadi maksudnya sholat Jumat, ada sholat Jumat di waktu itu. Saya di tafsiran ini ada keterangan bagaimana mungkin kita memanjatkan doa di saat-saat seperti itu, sedangkan di situ ada seruan ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Bahkan ada hadis idza qad sa'idal khatibul mimbar fala yatakallam ahadukum, dan pada saat imam hendak naik ke mimbar kalian tidak boleh berbicara. Lah kok malah suruh kondungo ini, ya kan? Dilima kan ini. Dan nek muni wa man yatakallam faqat lahu, barang siapa yang ngomong di saat seperti itu faqat lahu, maka sungguh dia sia-sia Jumatannya. Nah, akhirnya di sini ada keterangan berdoa itu tidak harus diucapkan, meskipun tidak harus dilafatkan, kan bahasanya di sini dilafatkan itu tidak harus dilafatkan. Ya, ini dah. Laisa min syuruti du'ai at-talaffuz. Ya, tidak ada syarat doa itu melafadzkan doa, artinya mengucapkan doa. Kata bal istighdaru dzalika biqalbi. Gitu. Bahkan cukup dihadirkan dalam hati saja. Berarti dongo saat-saat seperti itu di dalam hati saja. Lagian dalam hati kan cepat. Artinya hati ini lebih tajam kalimatnya daripada lisan. Pokoknya aku nyuwun beres ya Allah. Ya Allah, pokoknya semua urusan beres di dalam hati saja. Nek ngono ki dilafadzne kan rada ado suwe. Jadi saya ulangi lagi, jika kita hendak berdoa mendapati saat-saat yang mulia tadi, yang istajabah tadi, terutama di saat imam mau naik mimbar itu, atau di saat orang sudah pada berdiri hendak sholat, imamnya lagi sufakum kayak itu waktu mustajabah itu. Tapi kan nggak mungkin kita sambil begini tak? Ya setidaknya di dalam hati, ya Allah, kalau di kada pentingannya, wes penting Gusti. Ngene kan? Ning ati ya ini. Iku boleh ngene. Terus wa yusabu an takuna sa'atu syarifatu fi ba'di hadhil awqat. Memang sangat dilakukan saat-saat yang istijabah itu di waktu-waktu yang telah disebutkan tadi,
Wis pokoke emang disamarne ngono. Padha karo Lailatul Qadar. Maka gimana? Wajtahid, maka berusahalah engkau. Wajtahid itu cara gampang nemen-nemen sira. Anta tasaddaqa yen to gawe sedekah sira. Fi hadal yaumi ing dalam ikilah dina. Bima takdiru kelawan sedekah takdiru kang kuwasa sapa sira. Alaihi ngatasina. Usahakan setiap hari Jumat itu bersedekah sak mampune, wa in qala meskipun sedikit, gitu, meskipun sedikit. Kan duit 5.000 ya 1.000 nah, ya tidak nafsu duit 1.000 gampang bocah cilik-cilikku seneng. Kadang nek duit receh ngenteni dina Jumat, baik bagian arek-arek iki, sedekah di hari Jumat itu meskipun sedikit. Baca jatama'a banas sholati, kalau dengan demikian maka terkumpullah pada jatama'a itu, maka terkumpullah banas sholati antara sholat wasomi dan puasa wasodaqah dan sodaqah wa qiraat dan berdoa dan zikir wa itikaf dan itikaf wa ribat dan ribat sambungan. Maksudnya ribat itu nyambung. Maksudnya nyambung itu intidor sholat pada sholat. Ini dimaknanya begitu. Ini contohnya. Kalau kita mengamalkan semua petunjuk dari atas tadi, termasuk habis Jumatan maca wirid mau surat Fatihah 7 kali, Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali masing-masing. Kemudian donga Allahumma aghnini bi halalika dan seterusnya. Terus sholat ba'diyah Jumat tinggal milih mau 2 rakaat atau 4 rakaat atau sampai 6 rakaat. Setelah itu beritikaflah atau bertahanlah di situ, maunya habis asar sampai asar atau sampai maghrib, kan begitu kan? Nah, setelah itu ya kita muraqabah nanti waktu yang tepat itu. Setelah itu ya dengan demikian keterangannya kan gini, maka terkumpullah nilai ibadah yang banyak, mulai dari sholat, puasa berarti kan puasa Kamis, dina Kamis, sholat, sedekah, qiraat itu berarti maca Quran kan, zikir di situ, terus itikaf, ribat itu intidor sholat ba'da sholat, menanti sholat setelah sholat, itulah. Pamane niku nek sholat maghrib, eta iki karek sedelo kok kalian ngenteni isya. Ini itu namanya ribat, intidor sholat ba'da sholat. Terus waj'al hadzal yauma minal usbu'i khassatan li akhiratika. Iki perlu jadikanlah hari Jumat itu khusus untuk akhirat kita. Benar. Makanya mestinya wong Islam itu mergawe iki Jumat pray. Aja kalah karo liyane, Minggu malah pray kabeh. Mestinya ngono, toko barang ya ngono nek iso. Khusus itu, pokoknya dina Jumat is khusus kanggo akhirat lah. Ngono. Mulai Jumat itu siap-siap. Masa kalah kalau yang lain, Minggu libur, kita tutup. Fa'asahu ayyakuna kafaratan li baqiyatil usbu. Supaya apa maksudnya? Untuk nambeli 6 hari selain itu kan harus disibukkan dengan urusan duniawi. Masa sedina kowe cek urung ikhlas. Ngono maksudnya. Nek iso ngono nek iso. Jadi cara munggu golek hari libur, milih hari libur Jumat. Nah. Ya koyo wong beban Banjar berani nutup toko yang besar hari Jumat. Padahal hari Jumat banyak pelanggan. Malah Minggu sepi. Ya, tapi bukti ini malah lancar.
diusahakan hari Jumat itu khusus untuk akhirat kita. Menentukan. Fa'asa ayakuna fa'asahu menawa hari Jumat iku ayakuna yang ta'ana hari Jumat itu kafaratan jadi pelebur li baqiyatil usbu'i maring sekarene usbu' itu dina seminggu itu. Dari kalau 1 minggu 7 hari, yang 6 hari sudahlah disibukkan untuk urusan dunia. Yang 1 hari Jumat itu bisa khusus untuk itu. Nah, makanya lungo kok hari Jumat itu memang ada hukumnya. Ya, memang boleh orang nggak Jumatan karena alasan lungo memang bepergian. Tapi bepergian wis ngerti wis Jumat pagi ini hari Jumat kok berangkat. Nah, ini beda nanti keterangan nanti tentang sholatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada busyam. Jadi hari Jumat, keterangan Jumat sekitar Jumat sudah selesai. Ya, baik syarat rukun Jumat dan sunat-sunatnya serta kaifiah hari Jumat. Terima kasih. Allah alam syab al-Fatihah. Sudah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanallah bihamdihi tadakkalqi wa rida nafsi wa jannatu asif. Subhanallah bihamdihi tadakkalqi wa rida nafsi. Subhanallah bihamdihi tadakkalqi wa rida nafsi wa jannatu asif. Subhanallah bihamdihi tadakkalqi wa rida nafsi. Subhanallah bihamdihi tadakkalqi wa rida nafsi. Subhanallah bihamdihi tadakkalqi wa rida nafsi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa madha ya wasi'al karami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.